Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Agustino dari Robotika Malam A dengan NIM 4222411004. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian saya untuk AAS sistem kendali di mana kami memilih untuk GoToBank Soccer, dan nanti juga ada teman-teman saya yang menjelaskan di bagian yang lain. Kita lanjut di tentang proyek PBL yang kami buat. Di proyek ini, kami merancang sistem kendali robot Omni untuk menjalankan misi GoToBar di lingkungan simulasi Windows. Robot ini dikendalikan menggunakan pendekatan fuzzy logic sehingga pergerakannya tidak bersifat kaku, tetapi dapat menyesuaikan diri dengan kondisi sekitarnya. Dan sistem ini juga mempertimbangkan jarak robot terhadap bola serta jarak robot terhadap obstacle. Ya, sebagai dasar dalam menentukan kecepatan dan arah gerak robot. Dan lalu dengan bantuan inverse kinematik, pada Omniwheel robot dapat bergerak secara bebas ke segala arah, baik maju, menyamping maupun berputar, tanpa harus merubah orientasi. Lalu tujuan utama dari pendekatan ini adalah menghasilkan pergerakan robot yang lebih halus, responsif, dan aman saat mengejar bola, terutama ketika terdapat depan ada robot atau dinding. Lalu lanjut ke slide selanjutnya. Tujuan dan utama target sistem. Tujuan utamanya adalah membuat robot Omni mampu bergerak menuju bola secara efektif menggunakan fuzzy logic. Kecepatan robot dikontrol secara adaptif bergantung pada eh, jarak bola, dan kondisi obstacle di sekitar robot. Hmm, Ketika robot berada dalam kondisi aman, robot akan bergerak lebih cepat. eh, Lalu robot akan memperlambat gerakannya untuk melakukan manuver penghindaran. Lalu di target sistemnya, target yang ingin dicapai dari sistem ini adalah menjaga pergerakan robot agar tetap stabil saat mengejar bola. Robot diharapkan tidak menabrak obstacle atau robot lainnya di sekitarnya. Lalu selain itu juga sistem ini ditargetkan mampu menghasilkan kecepatan robot yang halus dan konsisten, ya tanpa perubahan gerak dengan tiba-tiba atau mendadak, sehingga robot dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi. Lanjut ke arsitektur. Secara umum, sistem kendali ini dimulai dari supervisor robot yang membaca posisi bola dan posisi robot di lingkungan simulasi. Lalu setelah data diterima, robot menghitung jarak terhadap bola, sudut posisi bola relatif terhadap arah menghadap robot, serta jarak minimum obstacle yang terdeteksi oleh sensor inframerah. Eh, Nilai jarak bola, sudut bola, dan jarak obstacle ini selanjutnya digunakan sebagai fuzzy logic untuk menentukan besar kecepatan robot. Lalu output fuzzy-nya berupa kecepatan maju, kecepatan menyamping, dan kecepatan rotasi yang kemudian diproses menggunakan inverse kinematik untuk menghasilkan kecepatan masing-masing roda satu, roda 2, dan roda 3. Lalu saya akan lanjut ke flow chart-nya. Dimulai dari start, yaitu proses diawali ketika simulasi Wibot dijalankan. Di sistem ini belum melakukan pergerakan apapun, hanya menyiapkan komponen. Lalu pergi ke inisialisasi sistem. Di tahap ini, robot menyiapkan seluruh perangkat yang digunakan selama simulasi. Seperti komponennya, yaitu ada robot Omni 3, motor, lalu sensor inframerah, lalu receiver, penentuan time step, lalu seluruh komponen aktif lah, setiap setiap masuk main ke main loop. Lalu dia lanjut ke main loop. Di main loop, sistem bekerja secara terus-menerus di dalam main loop.
Lalu seluruh proses pengambilan keputusan dan pergerakan robot terjadi secara berulang pada bagian ini. Lalu pergi ke step simulasi. Di setiap iterasi loop, robot menjalankan fungsi robot. Fungsi ini berfungsi untuk mensinkronkan untuk program kontrol dengan waktu simulasi di Webot, sehingga pembacaan di sensor dan pergerakan motor berjalan secara real time. Lalu kita lanjut lagi ke membaca data bola dari supervisor. Setelah step simulasi dijalankan, robot membaca data posisi bola yang dikirim oleh supervisor melalui receiver. Lalu data yang diikutinya yaitu ada posisi bola, posisi robot, orientasi robot terhadap sumbu global. Data ini menjadi dasar utama bagi robot untuk menentukan arah dan jarak menuju robot. Menuju bola. Lalu kita lanjut di pengecekan validasi data bola. Setelah data diterima, sistem melakukan pengecekan dulu apakah data bola valid atau tidak. Lalu jika data tidak valid, misalnya bola tidak terdeteksi eh, atau paket data tidak lengkap, robot tidak akan bergerak dan sistem akan memanggil kayak reset lagi balik ke awal. Lalu jika data valid, sistem melanjutkan ke proses perhitungan posisi dan kendali fuzzy. Dan lalu pergi ke perhitungan jarak bola di ball. Di tahap ini, robot menghitung jarak posisi antara robot dan bola menggunakan perhitungan jarak Euclidean. Jarak bola ini digunakan sebagai salah satu input untuk utama fuzzy untuk menentukan seberapa cepat robot bergerak menuju bola. Gitu. Lalu pergi ke transformasi koordinat robot. Karena data posisi bola masih berada pada world frame, sistem melakukan transformasi koordinat ke robot frame. Proses ini bertujuan untuk mengetahui posisi bola relatif terhadap arah hadap robot, baik dari sisi depan, samping maupun belakang. Dari hasil yang transformasi ini, diperoleh juga ya kecepatan relatif bola pada sumbu belakang robot, depan robot gitu. Kecepatan relatif juga pada sumbu kiri kanan robot. Lalu lanjut ke perhitungan jarak obstacle, DOPS. Lalu secara paralel, robot membaca nilai dari sensor inframerah untuk mendeteksi obstacle di sekitarnya. Di sistem memfokuskan pembacaan pada sensor di bagian depan robot karena obstacle di area ini berpengaruh pada jalur menuju bola tersebut. Dari beberapa sensor tersebut diambil jarak obstacle minimum sebagai representasi kondisi paling berbahaya di depan robot. Lalu lanjut lagi ke pengecekan obstacle menghalangi bola, yaitu sistem apanya? Setelah jarak obstacle diperoleh, kita mengevaluasi apakah obstacle tersebut benar-benar berada di jalur menuju bola atau tidak. Jika obstacle dianggap menghalangi, jarak obstacle cukup dekat, ya posisi obstacle berada di arah yang sama dengan bola. Pengecekan ini penting agar robot tidak melakukan manuver penghindaran secara berlebihan ketika obstacle sebenarnya tidak mengganggu jalur menuju bola. Lalu kita lanjut ke fuzzy control. Seluruh informasi yang telah dihitung sebelumnya kemudian diproses oleh fuzzy control. Input fuzzy terdiri dari jarak bola, sudut posisi bola, dan jarak obstacle. Di dalam fuzzy controller ini, nilai-nilai tersebut dipetakan dalam membership function dan evaluasi menggunakan sejumlah aturan fuzzy, yaitu aturan pengejaran obstacle memiliki bobot lebih tinggi dibandingkan aturan pengejaran bola, sehingga keselamatan robot tetap menjadi prioritas utama. Lalu kita lanjut ke output fuzzy.
Dari hasil fuzzy controller berupa kecepatan maju atau mundur, kecepatan menyamping kiri atau kanan, kecepatan rotasi robot. Tuh. Lalu lanjut ke claim dan safety limit. Sebelum diterapkan ke sistem penggerak seluruh robot, fuzzy dibatasi menggunakan claim. Tujuannya tahap ini memastikan kecepatan robot tetap berada dalam batas aman, sehingga pergerakan tidak terlalu agresif atau tidak stabil. Lalu kita lanjut ke inverse kinematiknya dan akselerasi. Setelah setelah yang tadi, sistem menggunakan inverse kinematic omni wheels untuk mengonversi kecepatan robot menjadi kecepatan masing-masing roda. Lalu fungsi akselerasi digunakan untuk menghaluskan perubahan kecepatan sehingga robot tidak mengalami lonjakan gerak tiba-tiba. Terakhir untuk loop kembali ke awal, yaitu setelah kecepatan roda diterapkan, sistem kendali kembali ke awal main loop. Seluruh proses ini terus berulang selama simulasi berjalan, sehingga robot dapat memproses perubahan posisi bola dan obstacle secara real time. Untuk penjelasan program, nanti akan saya lanjut di video selanjutnya. Saya akan Andreas. Saya akan menjelaskan. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan input yang digunakan. Variabel input pertama adalah distance to bulk atau the bulk. Itu jarak antara posisi robot dan posisi bola pada lingkungan simulasi Wibot. Nilai ini diperoleh dari data posisi bola dan robot yang dibaca oleh supervisor Wibot. Kemudian dikirimkan ke robot melalui komunikasi emitter sifat. Variabel input kedua adalah distance to obstacle atau DOB. Variabel ini menunjukkan jarak terdekat antara robot dan rintangan di sekitarnya. Nilai DOBS diperoleh dari sensor infrared terpasang pada robot dengan jarak minimum dari beberapa sensor yang depan. Kedua variabel ini digunakan sebagai informasi utama bagi robot mengenai kondisi lingkungan. Pada slide ke-7, setelah variabel input diperoleh, sistem akan menghasilkan variabel output. Variabel output pada sistem ini adalah speed gain. Speed gain merupakan keluaran utama dari logik yang berfungsi sebagai faktor pengalih kecepatan. Nilai speed gain digunakan untuk mengatur kecepatan translasi dan rotasi robot secara adaptif, dan jarak robot terhadap bola dan obstacle. Perlu diperhatikan bahwa fuzzy logic tidak menentukan arah gerak robot. Arah gerak tetap dihitung menggunakan input kinematik omni wheel, sedangkan fuzzy logic hanya mengatur kecepatan. Oke, lanjut slide 8. Pada slide ini ditunjukkan alur penggunaannya variabel secara keseluruhan. Posisi bola dan robot diperoleh dari supervisor Wibot dan kirimkan ke robot. Sementara itu, jarak terdekat obstacle dihitung menggunakan sensor infrared untuk mendeteksi rintangan di sekitar robot. Nilai the bulk dan DOPS kemudian digunakan sebagai input pada sistem fuzzy logic untuk menentukan nilai speed gain. Dengan pendekatan ini, robot dapat bergerak menuju bola secara akurat, sekaligus menyesuaikan kecepatan secara adaptif dan aman terhadap jarak robot ke bola itu menggunakan rumus Euclidean pada sumber X dan Z, seperti yang ditampilkan pada slide ini. Oke, pada slide ke-9, grafik membership function input. Pada slide ini, tampilkan grafik membership function untuk variabel input pada sistem fungsi. Variabel distance to bulk dibagi menjadi 3 himpunan pagi, yaitu near, medium, dan far. Near menunjukkan bola dekat dengan robot, medium sebagai daerah transisi, dan far menunjukkan bola berada jauh dari robot. Grafik ini dirancang saling overloop agar sistem fuzzy dapat mengambil keputusan secara halus dan tidak pasti. Sementara itu, variabel distance to obstacle dibagi menjadi 2 himpunan fuzzy, yaitu near dan far. Pembagian ini bertujuan agar robot dapat menyesuaikan kecepatan dengan cepat ketika berada dekat dengan rintangan. Dengan membership function ini, sistem fuzzy mampu mengubah nilai jarak yang bersifat kontinu menjadi pengaturan kecepatan yang adaptif dan stabil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raja Muhammad Adilsyah, 4222411030. Di video kali ini saya akan menjelaskan slide 10 hingga slide 13. Pada slide ini ditampilkan grafik membership function untuk output speed gain. Speed gain dibagi menjadi tiga himpunan fuzzy, yaitu slow, medium, dan juga fast. Speed gain slow digunakan saat robot berada dekat dengan obstacle dengan tujuan menjaga keamanan dan mencegah tabrakan. Speed gain medium digunakan pada kondisi transisi, yaitu saat robot mendekati bola dengan situasi masih relatif aman. Sedangkan fast digunakan ketika jalur menuju bola aman dan obstacle berada jauh, sehingga robot dapat bergerak lebih cepat. Nilai membership berada pada rentang 0 sampai 1 dan menggunakan fungsi keanggotaan berbentuk segitiga, sehingga perubahan kecepatan terjadi secara halus, tidak mendadak. Pada implementasinya, fuzzy logic hanya mengatur besar kecepatan robot, sedangkan arah gerak robot tetap ditentukan oleh inverse kinematic omniwheel. Dengan pendekatan ini, robot dapat bergerak secara stabil, adaptif, dan aman. Lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini ditampilkan aturan fuzzy atau rule-based digunakan pada sistem. Aturan pertama, jika jarak robot ke obstacle dekat, maka speed gain bernilai slow sehingga robot memperlambat gerak untuk menghindari tabrakan. Aturan kedua, jika jarak ke bola dekat dan obstacle jauh, maka speed gain bernilai medium sehingga robot mendeteksi bola dengan kecepatan sedang dan stabil. Aturan ketiga, jika jarak ke bola menengah dan obstacle jauh, maka speed gain tetap medium agar pergerakan robot tetap stabil. Aturan keempat, jika jarak ke bola aturan dan obstacle jauh, maka speed gain bernilai fast sehingga robot bergerak cepat untuk mengejar bola karena kondisi aman. Pada sistem ini, rule obstacle memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan rule bola. Transisi kecepatan berlangsung secara halus. Sistem tidak menggunakan sistem state machine dan seluruh keputusan bersifat kontinu, sehingga cocok untuk menggunakan sistem real-time robot omniwheel. Output speed gain digunakan sebagai pengalih kecepatan, sementara arah gerak robot tetap dihitung menggunakan inverse kinematic. Pada slide ini ditampilkan grafik control surface yang menunjukkan hubungan antara distance to ball, distance to obstacle, dan speed gain sebagai output fuzzy. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa speed gain bernilai rendah saat obstacle berada dekat. Sebagai prioritas keselamatan, robot ketika obstacle semakin jauh dan bola masih jauh, nilai speed gain meningkat sehingga robot bergerak lebih cepat. Perubahan kecepatan terjadi secara halus dan kontinu, tanpa perpindahan state yang tiba-tiba. Grafik ini menunjukkan bukti bahwa fuzzy logic mampu mengatur kecepatan robot secara adaptif sesuai kondisi lingkungan dengan keamanan sebagai prioritas utama. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah atau disengaja maupun tidak sengaja dari kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nathan Andreas, dan saya 4224128. Saya akan melanjutkan dari 195, yaitu Fluid Fuzzy Controller. Function ini merupakan inti dari sistem kendali robot Robotino, karena seluruh keputusan pergerakan robot diperkuat dalam fungsi ini. Fungsi ini menerima 4 masukan utama, yaitu jarak bola terhadap robot, yaitu ada balis, sudut posisi bola relatif terhadap arah depan robot, yaitu ada ball angle check, jarak rintangan terdekat, ada double off disc, serta posisi bola ke arah samping, ball Y robot. Berdasarkan Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan untuk program. Di sini ada 600 bait. Masing-masing tim saya sudah membagi penjelasannya masing-masing. Saya mulai dari 1 sampai di 194 bait. Oke, kita mulai dari awal. Di grup pertama yaitu grup include dan namespace. Di sini berfungsi dari menyediakan seluruh library yang dibutuhkan controller seperti seperti mengaktifkan kontrol robot, motor, sensor, dan komunikasi supervisor.
Lalu library C atau C++ dipakai untuk perhitungan matematika, parsing data string, dan utilitas program. Lalu ada namespace Webot, mempermudah pemanggilan kelas Webot. Lalu ada grup konfigurasi dasar, yaitu untuk fungsinya menetapkan jumlah sensor inframerah yang digunakan robot, yaitu ada 9 buah. Lalu dipakai untuk ukuran array dan di perulangan pembacaan sensor. Static double ini, extern motor, extern double target speed, static robot. Fungsinya yaitu time step ini untuk interval waktu simulasi robot. Lalu untuk wheels ini 3 buah roda omni. Lalu di target speed adalah target kecepatan masing-masing roda, output dari kontrol. Static robot ini adalah untuk objek utama Webot untuk menjalankan simulasi dan mengakses device. Lalu di grup sensor infrared, static distance sensor ini fungsinya untuk menyimpan koin ke 9 sensor infrared, digunakan untuk membaca jarak obstacle di sekitar robot. Lalu yang static conchar ini fungsinya untuk menyimpan nama sensor sesuai dengan world file di Webot. Lalu digunakannya itu juga untuk inisialisasi sensor menggunakan get distance sensor. Lalu kita lanjut ke grup data, supervisor, bola, dan robot. Di static receiver ini fungsinya untuk menerima data dari supervisor. Bal valid ini digunakan untuk penanda bahwa data bola valid. Lalu ada bal ini posisi bola di arena. Lalu robot X, robot Z ini untuk orientasi robot, posisi robot, dan data ini digunakan untuk menghitung jarak dan sudut bola relatif terhadap robot. Lalu nomor 40 itu ada sensor conversion, yaitu untuk fungsinya untuk mengonversi nilai tegangan sensor infrared menjadi jarak atau meter. Yaitu ada menggunakan rumus berbeda sesuai dengan model sensor DIR-nya. Dan jika sensor tidak dikenali, fungsi mengembalikan nilai error. Dan peran utama dari di sini yaitu menjadikan data sensor infrared IR-nya bermakna. Jadi secara fisik untuk penghindaran obstacle. Ya. Lalu kita lanjut ke step simulasi. Ini fungsi dari step ini adalah menjalankan satu langkah simulasi Webots. Dan jika simulasi ini selesai, program dihentikan bisa dengan aman. Nah, ini adalah waktu detak utama sistem kontrolnya, step ini. Lalu di pembacaan data bola ini, fungsinya untuk membaca data dari supervisor melalui receiver. Untuk memvalidasi format utamanya, mempersing data menjadi array, menyimpan bola dari robot ke variabel global, mengaktifkan bal valid jika data benar. Lalu peran utamanya dari sini yaitu menyediakan informasi target atau si bola tersebut untuk sistem kontrol. Lalu kita ada untuk grup helper functionnya, inline. Fungsi ini membatasi nilai agar tidak melebihi batas minimum dan maksimum. Lalu ini juga digunakan untuk menjaga kecepatan robot agar tetap stabil dan aman. Lalu ada grup prototype, in get obstacle, double get means, lalu
balls disk. Fungsi ini untuk mendefinisikan antara fungsi logika dan obstacle. Implementasinya berada di bagian lain program, nanti di bawah lagi. Digunakan oleh sistem fuzzy dan navigasi juga ini nanti. Dan kita lanjut ke grup fuzzy obstacle distance-nya. Ada very close, ada close, dan far. Fungsinya yaitu untuk mengubah jarak obstacle menjadi nilai keanggotaan fuzzy, lalu menentukan tingkat bahaya obstacle ya, agar dia bisa tahu sangat dekat atau jauh. Lalu digunakan untuk sebagai input fuzzy logic, penghindaran rintangan juga. Lalu kita lanjut di grup visible distance-nya. Kita ada near, medium, dan far. Ini fungsinya yaitu untuk yang pertama yaitu untuk mengklarifikasikan jarak bola menjadi dekat, sedang, atau jauh. Jadi, yaitu mempengaruhi agresivitasnya juga gerak robot yaitu menuju bolanya juga. Lalu kita ada ball angle-nya, ada front, side, back-nya juga, dan fungsi dari program ini yaitu untuk menilai posisi sudut bola relatif terhadap arah hadap bola, front yaitu bola di depan, side bola di samping, dan back bola di belakang. Dan nilai ini juga menentukan apakah robot bisa nanti dia jalannya itu maju, bergeser, atau rotasi. Lalu yang terakhir yaitu ada struktur outputnya yaitu Fx, Fy, dan omega weight. Fungsinya yaitu menyimpan keluaran tiap aturan fuzzy. Fx, Fy, omega yaitu untuk kecepatan robot. Weight itu untuk kekuatan aturan dan dia itu digunakan untuk proses weighted average, distribusi vacation. Dan itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat masukan tersebut, sini menghasilkan tiga keluaran berupa kecepatan maju (OTX), kecepatan geser kiri kanan (OTG), dan kecepatan rotasi (omega). Dengan demikian, fuzzy controller berperan sebagai penghubung antara data sensor dengan perintah gerak robot. Selanjutnya, dalam fungsi ini adalah proses fusifikasi, yaitu mengubah nilai numerik menjadi derajat keanggotaan fungsi. Jarak obstacle dideklarasikan ke dalam kategori very close, close, dan far. Sedangkan jarak bola diklasifikasikan menjadi near, medium, dan far. Lalu, sudut bola juga diklasifikasikan menjadi front, side, dan back. Proses ini memungkinkan satu kondisi berada pada lebih dari satu kategori secara bersamaan, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi halus dan tidak kaku. Setelah itu, fungsi ini mengumpulkan dua informasi tambahan yang penting. Informasi pertama adalah arah belokan terbalik untuk menghindari obstacle yang diperoleh dari fungsi get obstacle run direction. Oke, yang menentukan apakah robot sebaliknya berbelok ke kiri, ke kanan, atau tetap lurus. Informasi kedua adalah hasil dari fungsi is obstacle blocking ball yang mengevaluasi apakah obstacle benar-benar menghalangi jalur robot menuju bola. Dengan adanya evaluasi ini, robot tidak akan bereaksi berlebihan terhadap obstacle yang sebenarnya tidak mengganggu pergerakan menuju bola. Tahap berikutnya adalah evaluasi rule fuzzy. Pada tahap ini, berbagai aturan if dan diterapkan dan hasilnya disimpan dalam sebuah kumpulan rule. Setiap rule menghasilkan nilai kecepatan maju, geser, dan rotasi, serta robot menunjukkan seberapa besar pengaruh rule tersebut. Rule ini dibagi menjadi dua prioritas utama, yaitu rule penghindaran obstacle dan
sebagai prioritas tinggi dan rule pengejaran bola sebagai prioritas kedua. Pada prioritas pertama, robot akan fokus menghindari obstacle. Hanya jika obstacle benar-benar menghalangi jalur menuju bola. Jika obstacle sangat dekat dan menghalangi robot, akan bergerak sangat pelan dan berputar menjauhi obstacle dengan robot rule yang tinggi dengan keselamatan. Jika obstacle-nya cukup dekat tetapi tidak terlalu berbahaya, robot tetap menghindari dengan gerakan yang lebih ringan. Namun jika obstacle dekat tetapi tidak robot menghalangi jalur bola, robot hanya memperlambat kecepatan tanpa berbelok. Pada prioritas kedua, robot akan mengejar bola. Pada prioritas kedua, robot akan mengejar bola jika jalur dianggap aman. Jika bola berada jauh di depan robot, robot bergerak cepat untuk mengejar jika bola berada pada jarak sedang atau dekat. Kecepatan dikurangin agar lebih precis. Jika bola berada di samping, robot menggunakan gerakan geser VY agar lebih efisien. Jika bola berada di belakang, robot akan berputar di tempat hingga menghadap bola. Terdapat juga rule khusus yang memungkinkan robot bergerak sangat agresif jika bola jauh dan tidak ada obstacle di sekitar. Ikut prioritas pertama, ada dua rule, dan rule 2B. Prioritas kedua, dan setelah semua rule dievaluasi, sistem melakukan diversifikasi menggunakan metode weighted average. Pada tahap ini, seluruh 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 keluaran dari rule digabungkan berdasarkan bobotnya masing-masing untuk menghasilkan satu nilai akhir. Kecepatan maju, geser, dan rotasi. Jika tidak ada rule yang aktif, robot akan dihentikan demi keamanan. Nilai keluaran akhir kemudian dibatasi agar tetap berada dalam batas kemampuan risiko. Oke, fungsi get main obstacle distance berperan sebagai penyedia informasi jarak obstacle terdekat yang paling relevan. Fungsi ini hanya membaca sensor inframerah bagian depan robot karena obstacle di area tersebut paling berbahaya. Sensor tengah diperlakukan lebih konservatif agar robot bereaksi lebih cepat terhadap obstacle yang tepat berada di jalur depan. Bila jarak minimum, inilah yang kemudian digunakan oleh fuzzy controller untuk menentukan tingkat bahaya obstacle. Jadi, get min obstacle distance ini terhubung dengan fuzzy controller. Controller. Secara keseluruhan, fungsi-fungsi ini dalam potongan program ini saling terhubung dan membentuk satu alur logika yang utuh. Get main obstacle distance menyediakan data jarak obstacle, get obstacle turn direction. Oke, jarak obstacle direction menentukan arah penghindaran dan menentukan menentukan arah penghindaran dan is obstacle blocking ball. Obstacle blocking ball. Berikut obstacle blocking ball menentukan apakah obstacle relevan terhadap tujuan robot. Seluruh informasi tersebut diproses di dalam versi controller. Jadi semuanya ini di diproses di dalam versi controller untuk menghasilkan perintah gerak akhir. Cara terbaik memahami program ini adalah dengan mengikuti alur data mulai dari pembacaan sensor, proses spasi hingga keluaran kecepatan robot sehingga logika sistem dapat dipahami dengan lebih mudah dan sistematis. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Bima Edisha 4224130. Pada video kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan program dari baris 410 hingga 607. Program ini merupakan implementasi pengendalian robot berbasis fuzzy logic yang bertugas mengejar bola sekaligus menghindari obstacle tanpa menggunakan state machine (FSM). Seluruh perilaku robot dihasilkan dari inferensi fuzzy yang kontinu, sehingga pergerakan robot menjadi lebih halus dan adaptasi terhadap lingkungan. Bagian pertama yang penting adalah fungsi. Adalah fungsi. Fungsi is obstacle blocking. Fungsi ini bertugas untuk menentukan apakah sebuah obstacle benar-benar menghalangi jalur robot menuju bola, bukan sekedar ada di sekitar robot. Fungsi ini menerima dua parameter utama, yaitu jarak obstacle obsedis dan sudut bola relatif terhadap robot, ball angle degree. Logika di dalam fungsi ini dibuat berlapis-lapis. Jika obstacle berada lebih jauh dari 0,45 meter, maka obstacle dianggap tidak relevan dan tidak fungsi langsung mengembalikan nilai false. Selanjutnya, sudut bola diambil dari nilai absolut untuk melihat apakah bola berada di depan, samping, atau agak menyamping dari arah robot. Jika bola berada di depan robot kurang lebih 45 derajat dan obstacle cukup dekat kurang dari 0,35 meter, maka obstacle dianggap benar-benar memblokir jalur. Jika bola berada di samping hingga 90 derajat, obstacle hanya dianggap menghalangi. Jika jarak sangat dekat, yaitu di bawah 0,25 meter, maka pendekatan ini robot tidak bereaksi berlebihan terhadap obstacle sebenarnya tidak mengganggu jalur bola. Fungsi berikutnya adalah get obstacle turn direction yang berperan menentukan arah belokan terbaik saat obstacle terdeteksi. Apakah robot eh, apakah robot sebaiknya berputar ke kiri atau ke kanan. Fungsi ini bekerja dengan membagi sensor inframerah menjadi dua sisi, yaitu kiri dan kanan. Sensor di sisi kiri dan kanan masing-masing dihitung tingkat kedekatannya menggunakan konsep proximity, yaitu kebalikan dari jarak. Pada bagian ini, left proximity ini proximity bagian kiri. Semakin dekat obstacle, semakin besar nilai proximity-nya. Nilai proximity-nya dari setiap sisi, kemudian dijumlahkan dan dibandingkan. Jika sisi kiri memiliki obstacle yang lebih rapat dan dekat dibandingkan sisi kanan, maka robot diarahkan untuk berbelok ke kanan. Dan sebaliknya, jika perbedaan kedua tidak signifikan, maka fungsi mengembalikan nilai netral. Fungsi ini menjadi dasar logika penghindaran obstacle yang berpotensi arah, bukan sekedar berpotensi atau berputar acak. Masuk ke fuzzy control, fungsi fuzzy utama. Dari keseluruhan sistem terdapat pada fungsi fuzzy control. Fungsi ini menggantikan berperan state machine konvensional dan menjadi pusat pengambilan keputusan robot. Pertama-tama, fungsi ini mengecek apakah data bola valid. Per- eh, Bola valid. Jika tidak ada bola terdeteksi, robot akan berhenti menggunakan base reset. Jika bola ada, sistem menghitung jarak bola terhadap robot menggunakan koordinat global. Selanjutnya, posisi ditransformasikan ke kerangka robot, sehingga robot mengetahui apakah bola berada di depan, samping, atau belakang relatif terhadap arah hadapan saat ini. Dari transformasi ini diperoleh sudut bola dalam derajat yang menjadi adalah salah satu input utama fuzzy logic. Setelah itu, sistem mengambil jarak
obstacle terdekat menggunakan fungsi get min obstacle distance. Jarak bola, sudut bola, jarak obstacle, dan komponen lateral bola pada ball FVY robot kemudian dikirim ke fungsi fuzzy controller. Pada begini. Utama kecepatan maju Fx dan kecepatan menyamping adalah Vy. Dan kecepatan rotasi omega. Output ini langsung digunakan tanpa blending tambahan karena aturan fuzzy sudah dirancang untuk mempertimbangkan bola dan obstacle secara bersamaan. Setelah itu, semua kecepatan dibatasi menggunakan fungsi clamp untuk menjaga keamanan dan stabilitas gerakan robot. Masuk ke bagian main. Bagian main merupakan titik awal eksekusi program. Di sini robot eh, diinisialisasikan termasuk pengaturan time step, simulasi motor roda, sensor inframerah, dan receiver untuk menerima data bola dari supervisor. Program juga menampilkan informasi konfigurasi fuzzy logic ke terminal sebagai dokumentasi arsitektur sistem. Setelah semuanya perangkat siap, program masuk ke loop utama yang berjalan terus selama simulasi berlangsung. Di dalam loop utama, robot menjalankan simulasi satu langkah waktu membaca data bola dan supervisor menjalankan fungsi fuzzy control untuk menentukan kecepatan target lalu menetapkan kecepatan tersebut ke motor menggunakan base accelerator. Agar perubahan kecepatan berlangsung halus, setiap beberapa iterasi sistem menampilkan data debug seperti jarak bola, jarak obstacle, serta kecepatan robot yang sangat berguna untuk analisis dan evaluasi performa sistem. Secara keseluruhan, hubungan antar fungsi dan program ini sangat terstruktur. Sensor dan receiver menyediakan data mentah, fungsi transformasi dan deteksi mengolah data tersebut. Fuzzy control melakukan inferensi keputusan dan sistem aktuator mengeksekusi hasil keputusan tersebut dalam bentuk gerakan robot. Alur baca program dimulai dari main, lalu masuk ke loop, kemudian fuzzy control. Dan di dalam memanfaatkan fungsi-fungsi pendukung lainnya, dengan desain ini, robot mampu mengejar bola dan menghindari obstacle secara halus, adaptif, dan tanpa berpindah state yang kaku. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.